Casing yang kemarin cukup diminati orang-orang, kini hadir lagi sob, namun dengan versi berbeda, yaitu versi ATX-nya. Soalnya yang kemarin itu versi standar MATX. Ini adalah casing dari Techwear Timber L. Di video review yang Timber M itu, saya ada bilang kalau pengen ngerasain yang warna putih. Dan akhirnya, kesampaian juga nih review versi putihnya. Asli, ini warnanya cakep banget, clean. Oke, jadi casing ini tuh bener-bener hampir plek ketiplek sama versi MATX-nya ya. Hanya ada sedikit perbedaan aja, mulai dari dimensinya yang punya panjang di 365 mm, lebar 220 mm, dan tinggi di 446 mm. Walaupun ini casing ATX, tapi secara dimensi nggak bongsor ya, malah kelihatannya kayak compact gitu, tapi bisa support Mobo ATX. Banyak kesamaan casing ini dengan versi MATX-nya, mulai dari desainnya yang hampir bener-bener kembar banget, lekukannya, kayunya, tombol front panel juga yang sama-sama ada di bawah kiri. Ada sedikit perbedaan minor, yaitu di Type-C-nya. Kalau yang versi M itu nggak ada Type-C, sedangkan yang L ada Type-C-nya. Termasuk pada dash filternya juga ada di atas satu dan di bawah PSU 1. Sampai sekarang saya tetap suka desain seri Timber ini, dari lekukan yang manis dan build quality yang bagus khas dari Techwear. Cara buka side panel ini gampang sob, tanpa baut alias screwless. Cukup kuat tapi nggak sampai bikin susah banget buat ngebukanya. Tapi buat sisi satunya ini masih pakai baut konvensional. Kalau kita intip bagian dalamnya, ternyata ini cukup compact ya. Nggak kerasa kalau ini casing ATX. Untuk penempatan lubang-lubangnya juga udah pas dan gak pelit. Seperti apa yang dilihat di casing ini, sudah dapat free 4 buah fan non-RGB, 3 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Fannya ini 3 pin ya, dan sudah tersambung satu sama lain karena sudah daisy chain. Sekarang kita lihat dukungan yang diberi oleh Timber L ini, mendukung Mobo hingga ATX. Maksimal tinggi CPU cooler bisa sampai 174 mm. Cooler apa coba tuh yang tingginya segitu? Terus panjang VGA maksimal ada di 329 mm. Sedikit catatan, nggak semua VGA 3 fan bisa masuk ya, terutama VGA high-end terbaru. Kalau VGA menengah sih kayaknya masih bisa-bisa aja. Fan casing di bagian depan bisa muat 3, di atas 2, di belakang 1. I/O radiator bisa support cuma 240 mm aja di bagian atas. Jadi walaupun ATX belum bisa pakai 360 mm ya. Beralih ke bagian ruang kabel manajemen. Bisa support storage 2 HDD 3,5 inch di bagian bracket bawah. Dan harusnya casing ini juga support 2 SSD 2,5 inch di bagian ini nih. Tapi anehnya kok nggak ada bracket buat nempelinnya ke casing ya? Jadi ini sistemnya gimana ya? Lalu untuk ngatur-ngatur kabel ini bener-bener sama kayak versi MATX, masih sangat aman sekalipun kamu pemula. Lubang buat kabel tis juga udah banyak kok. BTW kabelnya ini warna putih juga ya, sampai ke konektornya. Nice banget, detail kecil yang diperhatikan. Oke, mari kita rakit aja langsung di casing ini. Apakah ada anomalinya? Setelah selesai dirakit, seperti biasa, saya akan bagikan pengalaman rakit di casing ini, serta saya akan sebutkan juga beberapa hal yang saya sukai di casing ini dan hal yang saya kurang sukai di casing ini. Pengalaman rakit sekali lagi, benar-benar mirip sama versi MATX-nya. Gak ada anomali apapun sob, semua masih aman termasuk di kabel manajemennya ini. Kita masih bisa ngatur kabel dengan cukup rapi, sekalipun kamu pakai fan yang penuh ya. Tinggal pinter-pinter aja kita manfaatkan lubang kabel tis yang banyak ini.
Untuk sisanya tidak ada isu apapun. Hal-hal yang saya sukai dari casing ini ada di hampir semua sisi sob. Mulai dari harganya dulu deh. Untuk harga 640 ribuan, dapat casing secakep ini sih bener-bener patut kamu pertimbangkan ya. Saya suka sama desainnya yang manis banget kalau dipajang di atas meja. Karena emang casing ini cocoknya di atas meja sob. Didukung oleh front panelnya yang ada di bawah ini nih. Ukuran casingnya ini tuh gak terlalu bongsor, padahal ini casing ATX. Hal ini bagus karena biasanya casing ATX itu udah auto bongsor. Mungkin buat orang yang gak terlalu butuh bongsor atau yang ruangannya gak terlalu besar, casing ini sangat cocok. Untuk beberapa hal yang saya kurang sukai diantaranya dukungan storage yang minim. Kalau aja ini dikasih bracket untuk SSD 2,5 udah auto bagus deh. Entah kenapa di sini bracketnya malah nggak ada, padahal lubang buat si bracketnya sudah ready. Lalu dukungannya yang nggak terlalu luas seperti VGA maksimal cuma di 329 mm. Belum bisa pakai VGA yang 330 mm ke atas. Dukungan I/O radiator juga nggak bisa pakai yang 360 mm. Padahal casing ini ATX tapi belum mendukung dua hal tadi. Ya saya mewajarkan sih, karena memang kesimpulan dari casing ini adalah casing ATX yang compact. Buat mereka yang butuh ATX tapi nggak punya space banyak, pakai komponen PC-nya juga yang standar-standar aja, ya casing ini sangat cocok buat kamu. Jadi, menurutmu gimana sob? 640 ribu dapat casing ATX compact kayak gini, apakah worth it? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang casing ini sob.